이 시간에 누구야? Assalamualaikum, halo semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih kerja di tempat yang gak kalian suka? Cepet resign aja. Kali ini saya akan kembali lagi menceritakan sebuah film yang dibintangi oleh aktor idola saya, yaitu Don Lee. Judul filmnya kali ini adalah Unstoppable, keluaran tahun 2018. Ingat ya, Unstoppable. Jangan sampai ada yang nanya lagi di kolom komentar, "Bang, judulnya apa bang?" Padahal udah saya tulis di judul konten, terus udah disebutin juga di sini. Tapi ya sudahlah, kurang ikro kali dia. Baiklah semuanya, untuk yang baru mampir ke channel ini, selamat datang di channel Ewok Story. Silahkan subscribe biar kalian gak ketinggalan updatean dari channel ini. Yuk tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Pada suatu hari di sebuah pasar ikan, hidup seorang pengantar ikan bernama Kang Dong Cheo. Si Akang ini rutinitasnya sehari-harinya adalah sebagai pengantar ikan dari distributor ke pedagang-pedagang di pasar. Dalam pekerjaannya, si Akang mempunyai seorang teman dekat yang akan kita sebut Kutet. Ketika si Akang dan si Kutet selesai mengantarkan ikan-ikan, tiba-tiba terjadi keributan. Dan ternyata keributan tersebut disebabkan oleh bosnya si Akang yang menagih uang kepada pedagang pasar. Pada saat pekerjaannya selesai, si Akang mendapati sebuah telepon dari seseorang yang mengajaknya bertemu. Si Akang pun ditemani si Kutet bertemu dengan orang tersebut, dan ternyata orang itu menawarkan sebuah bisnis, yang mana itu adalah bisnis king crab atau kepiting jumbo. Si Kutet yang mengetahui si Akang sering gagal dalam bisnis dan kena tipu, menasihatinya untuk berpikir terlebih dahulu dan jangan langsung menerima tawaran bisnis tersebut. Tapi si Akang yang memang dalam kesusahan dan ingin sekali membahagiakan istrinya menerima tawaran tersebut dan akhirnya berinvest sebesar $100.000. 꼭꼭 씹어서 드세요. Di sisi lain, di sebuah panti jompo kita akan melihat seorang perawat, dan dia adalah Jisoo, istri dari si Akang. Ternyata Jisoo juga orang yang kerja keras. Terlihat setelah pulang dari panti jompo, Jisoo bekerja lagi di sebuah restoran, dan pulangnya dijemput oleh si Akang. Ketika perjalanan pulang, mobil yang ditumpangi si Akang dan Jisoo tiba-tiba tertabrak. Pada saat itu juga si Akang langsung menghampiri orang tersebut dan memintanya untuk keluar dari mobil terlebih dahulu. Tapi rupanya orang yang di dalam mobil tidak keluar dan malah melemparkan uang. Dan sama sekali tidak ingin membuka kaca jendelanya lebih lebar. Ternyata orang yang di dalam mobil tersebut sedang menculik seorang wanita, dan mereka tidak ingin ketahuan. Jisoo yang melihat si Akang dilempar uang langsung menghampiri penabrak tersebut dan memarahinya. Bos dari penculik yang melihat Jisoo marah langsung keluar dan melerai mereka lalu menendang anak buahnya yang menyetir. 잘못을 했으면 사과를 해야지 씨발 새끼야. 죄송합니다. 우리 이쁘신 사. 언제 들어온 거야? 벌써 한 달이 다 돼가잖아. Scene berpindah ke sebulan kemudian. Di sebuah minimarket, Kutet menanyakan kepada si Akang perihal bisnis kepiting jumbonya. Karena sudah 1 bulan kepiting jumbo yang dijanjikan tidak kunjung datang. Si Akang yang entah polos atau berharap masih berpikir bahwa mungkin kapal pengangkut kepiting masih dalam perjalanan, hingga beberapa saat kemudian si Akang mendapati sebuah telepon. 아, 형 왜 이렇게 연락이 안 돼요? 배 잘 들어오다. 어쩌다 배기를 잘못 잡아갔어. 됐어! Si Kutet yang sudah kesal dengan kelakuan si Akang yang masih saja belum sadar kalau dia tertipu akhirnya pergi meninggalkan si Akang. Hari itu adalah hari ulang tahun Jisoo. Meskipun si Akang jangar karena kepiting jumbonya masih belum datang dan gaji yang beberapa bulan belum dibayar, dia masih tetap merayakan ulang tahun istrinya. Ketika istrinya datang lalu mengobrol dengan si Akang keceletot kalau dia sudah berinvest. Dari situ istrinya langsung marah karena si Akang menghamburkan uang. Pada saat si Akang ke belakang untuk membawa kue ulang tahun, ternyata istrinya sudah pulang duluan. Adegan berikutnya memperlihatkan hujan datang dan si Akang memutuskan untuk membungkus pesanan makanannya beserta kue ulang tahun istrinya. Di perjalanan pulang, tiba-tiba si Akang tertahan karena ada sebuah mobil yang mogok. Sedangkan di rumah, Jisoo yang sudah tertidur tiba-tiba terbangun karena bel menyala. Jisoo pun menghampiri pintu dan menoong untuk memastikan siapa orang yang memencet bel. Namun ternyata orang tersebut bukanlah orang yang Jisoo kenal, dan orang tersebut memakai ponco sehingga mukanya tertutupi. Jisoo yang melihat hal tersebut langsung kaget, dan ketika dia memperhatikan pintunya, kunci pintunya tiba-tiba terbuka dan Jisoo pun langsung lari ke kamar. Di kamar, Jisoo mengambil HP-nya untuk menghubungi si Akang, namun tiba-tiba orang ponco itu datang dari arah jendela dan memecahkan kaca jendelanya.
dan ternyata orang tersebut adalah orang yang waktu itu sempat menabrak mobilnya si Akang. Entah apa niatan orang tersebut menculik Jisoo, tapi pasti ada maksud mengapa dia menculik Jisoo. Di sisi lain si Akang yang terjebak macet karena ada mobil yang mogok, ternyata hal tersebut merupakan sebuah strategi dari si penculik. Terlihat ketika temannya sudah mengabari bahwa target sudah didapatkan, mobil mogok itu langsung berangkat dan si Akang pun bisa jalan kembali. Ketika sampai di rumah, 그냥 그렇게 가냐. 에이. si Akang yang melihat kamar istrinya berantakan serta Jisoo tidak ada di kamarnya langsung lari keluar menerjang hujan dan memanggil-manggil nama Jisoo. Namun Jisoo sudah hilang entah kemana. Keesokan harinya si Akang yang tidak tidur semalaman karena mencari istrinya memutuskan untuk melapor ke polisi. Lalu setelah selesai membuat berita acara penculikan istrinya, si Akang pergi keluar kantor polisi dan di sana ada si Kutet yang datang menghampiri. Ketika si Kutet bertanya-tanya mengenai kejadian tadi malam, tiba-tiba si Akang mendapati sebuah telepon dan ternyata telepon tersebut berasal dari si penculik. Bos penculik itu menelpon dan memberitahu bahwa dia meninggalkan sebuah kartu nama di kulkas rumahnya. Dan si Akang diminta untuk datang ke tempat yang tertera di kartu nama tersebut pada jam 14.00. Jam 14.00 tiba dan si Akang datang ke tempat tersebut sesuai instruksi dari bos penculik. Pada saat sampai, si Akang tidak melihat siapa-siapa. Di meja yang sudah dipesan tersebut hanya ada sebuah tas besar dan sebuah ponsel. Selang beberapa waktu kemudian, ponsel yang berada di meja tersebut bunyi, dan bos penculik itu menyuruh si Akang untuk membuka tas yang berada di situ dan mengambilnya. Ketika si Akang membuka tas tersebut, betapa kaget dan bingungnya dia, karena di dalam tas tersebut terdapat uang yang sangat banyak sekali. Bos penculik memberikan uang tersebut alih-alih untuk bayaran Jisoo. Intinya bos itu ingin membeli Jisoo. Si Akang yang mulai jengkel langsung memeriksa sekitar untuk melihat siapa yang menelpon, karena dari omongannya bos penculik itu seakan-akan sedang memperhatikan si Akang karena tahu yang dia lakukan. Namun pada saat dicek ternyata orang tersebut bukanlah penculiknya dan si Akang pun meminta maaf. Di malam hari si Akang kembali ke kantor polisi dan menyerahkan tas yang berisi uang tersebut. Polisi sempat curiga bahwa si Akang menjual istrinya sendiri, tapi si Akang menjelaskan bahwa dia menerima uang tersebut setelah istrinya diculik dan singkat cerita polisi itu pun malah menyita tas berisi uang yang banyak itu sebagai barang bukti. Keesokan harinya lagi, si Akang yang masih belum ganti baju dan belum tidur selama 2 malam memeriksa CCTV di setiap jalan yang pasti dilalui oleh penculik agar bisa mendapatkan plat nomor mobil si penculik. Setelah si Akang menemukan beberapa CCTV, dia pun melaporkan kembali ke polisi dan di sana polisi tersebut malah beralasan bahwa saat itu hujan lebat, jadi sangat sulit untuk mengidentifikasi plat nomor setiap mobilnya. 돈 없으면 안 움직여. 그리고 이제 Karena kesal dan mulai menemukan jalan buntu, akhirnya si Akang bergerak sendiri untuk mencari pelaku penculik istrinya. Si Akang menyuruh si Kutet untuk menghubungi kerabatnya yang pekerjaannya adalah mencari orang hilang. Si Kutet sempat bilang kepada si Akang bahwa kerabatnya itu hanya akan bergerak jika ada uang dan dibayar di awal. Mendengar hal tersebut, si Akang menghampiri bos ikannya dan meminta semua gajinya yang beberapa bulan belum dibayar. 내가 돈 준다고 그랬잖아. Awalnya si Akang meminta secara baik-baik, tapi bosnya malah menyuruh bodyguard untuk mengusirnya. Seketika itu semua bodyguardnya langsung dibuat mampus dan ada bicara si Akang berubah. Bos ikan yang takut langsung berubah jadi baik dan memberikan seluruh gajinya. Singkat cerita, setelah si Akang mendapatkan uang, dia langsung menghampiri kerabatnya si Kutet di kediamannya. Perkenalkan, ini kerabatnya si Kutet yang bernama Bacin. Pada saat itu Bacin baru pulang kerja. Dia mendapatkan klien yang ingin foto suaminya saat berselingkuh di pesawat. Makanya pada saat itu si Bacin nyamar jadi pilot. Negosiasi antara si Akang dan Bacin dimulai. Si Akang menginginkan informasi mengenai istrinya ada di keesokan hari, tapi si Bacin meminta bayaran lebih jika ingin dia bekerja lebih cepat. Si Akang yang kesal dengan negosiasi tersebut akhirnya meninggalkan kediaman Bacin. Kutet yang memang care kepada si Akang meminta Bacin untuk mengerjakannya sekarang, tapi Bacin kekeh pengen bayaran yang lebih. Hasil si Kutet pun memberikan surat perjanjian bisnis ke Piting Jumbo dan menjanjikan bahwa Bacin akan mendapatkan keuntungan 5% dari bisnis yang sebenarnya belum tahu itu kena tipu atau tidak. Setelah Bacin setuju dengan bayaran 5% tersebut, dia mulai bekerja dengan dibantu oleh si Kutet. 야 김수사 내 나중에 전화할게. 밖에서 형 보긴 그렇겠죠. 네, 그죠 컴퓨터가. 안에 직책이 어떻게 되세요? 오천타. 최만식. 어떻게 찾은 거야? Lalu pencarian plat nomor mobil penculik pun membuahkan hasil. Si Akang beserta Kutet dan Bacin menghampiri rumah pemilik plat nomor tersebut dan ternyata pemilik itu menjual plat nomor di tempat judi ilegal. Pencarian pun berlanjut ke tempat judi ilegal. 야, 이거 뭔가 냄새가 나기 시작하는데.
Pada saat di tempat judi tersebut ternyata memang ada jasa pembelian atau penyewaan plat nomor. Si Akang pun menghampiri bos dari tempat tersebut. Namun sayangnya bos tempat tersebut tidak mau memberikan informasi apapun dan malah memanggil pengawalnya. 뒤로 와, 뒤로 와. 야, 뒤로 와. 있어. Melihat Bacin yang babak belur, akhirnya si Akang turun tangan lalu menghabisi semua bodyguard tersebut. Bos dari tempat itu yang bersembunyi akhirnya memberikan semua informasi yang si Akang butuhkan, dan informasi tersebut akan menuntun mereka ke tempat berikutnya. Sesaat sebelum Kotet dan Bacin naik mobil, Bacin sempat bertanya-tanya siapa sebenarnya si Akang. Kotet pun memberitahu dan ternyata si Akang dulunya adalah seorang gangster. Tapi setelah dia menikah, si Akang berubah 180 derajat dan benar-benar menjadi orang yang baik. Bacin pun yang mengingat nama Kang Dong Cheol langsung berubah menjadi baik karena memang dulu nama si Akang ini banyak dikagumi oleh gangster-gangster lain. Dari sini setiap informasi sedikit demi sedikit didapatkan oleh si Akang. Dia pun sempat bertemu dengan orang yang waktu itu berpura-pura mobilnya mogok. Berbekal dari setiap informasi yang si Akang dapatkan, akhirnya si Akang mendapati salah satu anak buah dari penculik. Si Akang mendapatkan anak buahnya itu di sebuah perusahaan peminjaman uang. Bos penculik yang mengetahui bahwa anak buahnya ditangkap langsung menelpon si Akang. 여보세요. Terjadi cekcok di sana yang akhirnya si bos penculik itu menginginkan kompetisi dengan si Akang. Kompetisi tersebut ialah siapa cepat yang bisa membunuh dialah pemenangnya. Sedangkan si Akang diminta untuk membunuh anak buahnya. Karena panik melihat Jisoo sudah mulai dilelep-lelep di kolam renang, si Akang langsung mengambil seutas tali lalu melilitkan kabel tersebut ke leher anak buahnya penculik. Untungnya si Akang berhasil dan Jisoo pun selamat. Bos penculik yang sudah nyerah dengan tingkah si Akang yang mengejar-ngejarnya akhirnya meminta uang kembali dan berjanji akan mengembalikan Jisoo. Sedangkan pada saat itu Bacin dan Kotet panik karena mereka kira si Akang benar-benar membunuh orang itu. Namun ternyata si Akang tidak membunuhnya. Si Akang hanya berpura-pura mencekiknya lalu tangan kirinya sebenarnya memblok pembuluh darah ke otak, sehingga otak orang itu tidak tersuplai darah dan pingsan. 최근 그 한류 열풍 Singkat cerita, setelah semua itu, anak buah penculik yang sebelumnya tidak mau bicara akhirnya mengatakan semuanya. Ternyata karena K-pop dan drakor menjadi tenar di seluruh dunia, akhirnya banyak orang-orang yang ingin mencicipi wanita Korea. Nah, penculik ini ternyata adalah seorang mucikari yang suka memasok wanita Korea ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Anak buah penculik itu juga memberitahu lokasi tempat wanita-wanita tersebut disekap, dan si Akang pun berniat untuk mendatangi tempat itu. Tapi PR si Akang sekarang adalah mengambil kembali uang yang sebelumnya diserahkan kepada polisi. Dengan cara yang agak ekstrim, si Akang akhirnya mendapatkan uangnya, lalu dia berangkat menuju tempat wanita-wanita disekap. Pada saat masuk ke gedung yang terlihat tidak terurus itu, si Akang tidak banyak basa-basi. Dia langsung menghabisi orang-orang yang ada di dalam dan menanyakan di mana bos kalian. Setelah semuanya dipukul rata, ternyata Jisoo tidak ada di situ. Jisoo sebelumnya mencoba melarikan diri dan sempat berhasil. Bos penculik yang mengetahuinya langsung mencari Jisoo dan mendapatkannya. Ternyata bos penculik dan si Akang berpapasan dan tabrak-tabrakan mobil pun terjadi. Si Akang berhasil menggulingkan mobil bos penculik itu. 잘못했어. Bos penculik pun dibuat mampus oleh si Akang dan film pun selesai. Oh iya, di akhir film si Akang menjadi tenar berkat perannya membantu membacakan kasus ini. Dan kapal pengangkut kepiting jumbo yang sebelumnya tertahan di Cina berhasil datang ke Korea. Lalu si Akang pun sukses menjadi bos kepiting. Baiklah, silahkan subscribe agar kalian tidak ketinggalan updatean dari konten channel ini.
Terima kasih sudah menyaksikan konten dari Ewok Story, dan sampai jumpa lagi.